Shalom semua, selamat pagi. Kita masih membahas tentang Daud dan hari ini saya ingin membuat kita melihat perbedaan antara Daud dan Saul, Raja Saul dan Raja Daud. Dan buat saya selalu sekali berkata bahwa kalau dilihat dari dosa, dari bobot dosa, kayaknya Raja Daud lebih punya banyak dosa daripada Raja Saul kalau mau jujur. Raja Daud punya kesalahan sangat besar. Misalnya kita tahu bahwa dia ngambil Batseba, istri Uria, jadi dia selingkuh dengan istri orang, sudah itu dia bunuh suaminya, dia membunuh Uria. Dan buat saya itu adalah dua dosa yang sangat besar. Satu dosa perzinahan, dan kedua dosa pembunuhan. Sementara kalau kita ditanya apa dosa Saul, kemungkinan besar kita akan berkata ya Saul dosanya satu, iri hati sama Daud, kan gitu. Kalau Anda punya, saya selalu bilang begini, kalau Anda punya dua pendeta, misalnya Anda ketua sinode dan Anda punya dua pendeta, pendeta pertama pendeta Daud dan pendeta kedua pendeta Saul. Dan hari ini diangkat dosa dua pendeta ini. Pendeta Daud sudah selingkuh dengan istri orang, istri jemaat, jemaatnya dibunuh. Dan Anda punya pendeta kedua, pendeta Saul. Nah, pendeta Saul dosanya apa? Ya, iri sama pendeta Daud. Kira-kira menurut Anda mana yang akan lebih besar hukumannya? Pendeta Saul yang dosanya iri sama pendeta lain, atau pendeta Daud yang dosanya selingkuh dengan istri jemaat, jemaatnya dibunuh? Ya, jawaban saya ya kemungkinan besar yang diskors pertama kali, bahkan cuma diskors, rasa-rasanya saya bukan cuma skors, tetapi dipecat dari kependetaan, ya pendeta Daud yang bakal dipecat daripada pendeta Saul, kan gitu. Pendeta Saul kalau dosanya cuma iri, kemungkinan besar ya nggak akan banyak pengaruh. Tetapi hari ini kita menemukan bahwa Tuhan itu seakan-akan, kalau mau jujur ya, Tuhan itu seakan-akan lebih berempati, lebih berat perhatian dan cintanya kepada Daud lebih daripada Saul. Kalau dari bobot dosanya kita menemukan bahwa Daud lebih besar daripada Saul, tetapi hati Tuhan itu cenderung kepada Daud lebih daripada cenderung kepada Saul. Nah, pertanyaannya adalah, iya itu suka-sukanya Tuhan, terserah Tuhan. Tetapi selalu saya percaya bahwa Tuhan ketika bertindak selalu ada alasannya, selalu ada penyebabnya. Betul, itu favornya Tuhan, itu terserah Tuhan. Itu kan perkenanannya Tuhan, sukanya Tuhan pada Daud bukan pada Saul, suka-sukanya dia. Tetapi sekalipun betul itu favornya Tuhan, perkenanannya Tuhan, suka-sukanya Tuhan, tetapi suka-sukanya Tuhan itu selalu buat saya ada dasarnya, ada alasannya. Mengapa dia lebih berat kepada Daud daripada kepada Saul. Nah, hari ini kita mencoba menjawab mengapa ada dua perbedaan antara dua orang ini yang begitu besar, tetapi mengapa Tuhan lebih berat kepada Daud daripada berat kepada Saul. Nah, saya mencoba menjawab beberapa hal penting sederhana. Nomor satu, menurut saya, apa perbedaan antara Saul dan Daud? Maka kita bisa melihat bagaimana how they handle crisis, bagaimana mereka menghandle, bagaimana mereka mengatasi persoalan krisis dalam kehidupan mereka. Nah, perbedaan antara dua orang ini terlihat dari hal bagaimana mereka berhadapan dengan krisis. Nomor satu, kita akan menemukan bahwa Saul adalah orang yang lead by fear, tetapi Daud adalah orang yang lead by faith. Jadi nomor satu perbedaannya adalah dalam menghadapi sebuah krisis, kita menemukan bahwa Saul adalah orang yang selalu dipimpin oleh rasa takut, sementara Daud adalah orang yang dipimpin oleh faith, oleh iman. Jadi lead by fear versus lead by faith. Nah, mari coba kita lihat dengan Saul dulu. 1 Samuel pasal 13, 1 Samuel pasal 13 ayat yang kelima mulai. 1 Samuel 13 mulai dari ayat yang kelima
sampai ayat yang ke-12. Anda perhatikan bagaimana dua perbedaan respon Saul dan Daud dalam menghadapi krisis. Kita akan menemukan bahwa Saul lead by fear, sementara Daud lead by faith. 1 Samuel 13 ayat 5. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Kalau saya tidak salah, Anda akan melihat bahwa orang Israel hari itu hanya berkisar 3.000 orang, 2.000 orang dipimpin oleh Saul, sementara 1.000 orang dipimpin oleh Yonatan, anak Saul. Nah, sebaliknya ayat 5, 1 Samuel 13 ayat 5, kita menemukan bahwa sementara orang Filistin lawan mereka, ada 3.000 kereta berkuda, ada 6.000 pasukan berkuda, dan ada begitu banyak pasukan berjalan kaki. Jadi jumlahnya sangat tidak imbang. Ayat 6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Ayat 7. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ayat 8. Dia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Jadi kalau Anda pergi ke 1 Samuel 10 ayat 8, Anda akan menemukan di sana ada catatan kaki bahwa Samuel 3 pasal sebelumnya memang menyuruh Saul untuk menunggu selama 7 hari untuk mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan, supaya Saul dan orang Israel bisa maju berperang melawan orang Filistin. Jadi buat saya, Saul tidak sepenuhnya salah sebab dia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang, jadi 7 hari yang ditentukan oleh Samuel, Samuel kemudian tidak datang ke Gilgal. Mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ayat 9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran, ayat 10. Baru saja dia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Sampai di situ saja. Kita menemukan bahwa memang benar Saul kemudian menjawab kepada Samuel bahwa salah satu alasan mengapa dia memberanikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan hari itu, tanpa lagi menunggu Samuel, jawabannya benar bahwa Samuel memang terlambat. Samuel memang terlambat. Tetapi persoalannya, Saul kemudian memberikan alasan kedua yang sebenarnya menjadi alasan dominan mengapa Saul kemudian mempersembahkan korban persembahan di hadapan Tuhan tanpa lagi mau menunggu Samuel. Dan jawaban Saul kepada Samuel sangat sederhana. Ayat 11 dia berkata, karena aku melihat bahwa rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau kemudian tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Jadi alasan dominan mengapa Saul hari itu tidak lagi mau menunggu Samuel sebenarnya bukan karena Samuel terlambat, tetapi sebenarnya karena dia menemukan bahwa rakyat mulai meninggalkan dia. Kalau Anda baca terus ke bawah, dari 2.000 orang yang mengikuti Saul, ternyata memang hanya sisa 600 orang yang beserta dengan Saul. Jadi Anda akan menemukan bahwa Saul mengalami kehilangan sebagian besar dari tentaranya selama penantian 7 hari itu Samuel tidak datang. Saul tidak lagi bersedia to extend his obedience,
memperpanjang ketaatannya kepada Tuhan. Kan Samuel berjanji 7 hari. Sampai pada hari ke-7, Ted dan Samuel tidak datang. Dia merasa bahwa dia dibebaskan dari tanggung jawab untuk menunggu Samuel. Dan hari itu dia melangkah hari itu bukan lagi karena ketaatannya kepada Tuhan atau ketaatannya kepada Samuel, tetapi dia melangkah berdasarkan ketakutannya, sebab dia takut orang-orang akan semakin banyak meninggalkan dia. 600 orang yang tersisa akan meninggalkan dia. Hari itu kita menemukan bahwa Saul menjadi orang yang lead by fear, dipimpin oleh ketakutan. Saul berbeda dan sangat berbeda sebelum dia dipilih menjadi raja dan sesudah dia dipilih menjadi raja. Sangat benar memang kekuasaan mudah untuk mengubah orang. Saya pikir kekuasaan sangat mudah untuk mengubah perilaku dan temperamen seseorang. Saul sebelum dia dipilih menjadi raja, menjadi orang yang satu titik kalau Anda baca baik-baik. Ketika dia akan dipilih menjadi raja, ada banyak orang meragukan Saul dan Saul tidak peduli. Anda akan menemukan satu kalimat ketika dia dipilih menjadi raja, Saul tidak memilih untuk mendengar apa kata orang. Saul memilih bukan mendengar apa kata orang, tetapi belajar mempercayai apa kata Tuhan lewat Samuel. Tetapi setelah 2 tahun dia menjadi raja, masa 2 tahun inilah masa krusial bagi Saul. Nanti Anda akan menemukan yang lalu kita pernah membahas, saya berkata pada masa 2 tahun itu, untuk pertama kali Saul mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Setelah 2 tahun jadi raja, setelah 2 tahun, baru dia mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Pertanyaan saya, selama 2 tahun, apakah Saul tidak pernah mempersembahkan persembahan yang tulus di hadapan Tuhan sebagai ungkapan terima kasihnya? 2 tahun jadi raja, 2 tahun mengecap semua yang baik, 2 tahun kamu ada dalam kekayaan, 2 tahun kamu sudah mengalami kekuasaan, 2 tahun tanpa ucapan syukur, itulah Saul. 2 tahun pemerintahannya menjadi raja menjadi satu masa krusial sebab kita menemukan ada perubahan-perubahan dalam karakter Saul yang sesungguhnya. Saul tidak lagi menjadi orang yang sama sebelum dia dipilih jadi raja, dia diurapi menjadi raja. Anda akan menemukan dia, salah satunya adalah waktu sebelum jadi raja, dia tidak mendengar apa kata orang. Tetapi sesudah menjadi raja, dia sangat didriven, sangat dikendalikan oleh apa yang orang lain katakan dalam kehidupannya. Dan itu sebabnya saya mengatakan bahwa Saul menjadi orang yang di-lead by fear, dipimpin oleh ketakutan, dan not lead by faith, dan bukan dipimpin oleh iman. Sebaliknya dalam 2 Samuel pasal 30 ayat 6, hal yang terkenal dalam Siklag, peristiwa Siklag, Anda sangat-sangat ingat 2 Samuel 30 ayat 6. Daud kira-kira mengalami persoalan yang hampir serupa dengan Saul. Daud ditinggal oleh orang-orangnya di Siklag, 2 Samuel pasal 30 ayat 6. Anda tahu ceritanya ketika orang Amalek kemudian merampas kota Siklag, merampas semua kekayaan Daud dan tentara-tentaranya, kemudian menawan istri dan anak-anak mereka. 2 Samuel 30 ayat 6 Anda akan menemukan bahwa tentara-tentara Daud kemudian berbalik melawan Daud, berbalik untuk menentang Daud, berbalik untuk mencoba menghancurkan Daud. Bahkan mereka saking sakit hatinya, kemarahan mereka kepada orang Amalek ditujukan hari itu kepada Daud. Mereka sangat-sangat marah. Maafkan saya, 1 Samuel 30 ayat 1. 1 Samuel pasal 30 ayat 1. Dan Anda akan menemukan pada ayat yang ke-6, 1 Samuel 30 ayat 6 saja. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Jadi orang yang mengikuti dia tiba-tiba berbalik melawan dia. Sama seperti Saul. Tetapi Daud mengalami sesuatu krisis yang jauh lebih berat daripada Saul. Saul ancamannya ditinggal oleh rakyat. Tetapi Daud ancamannya adalah rakyat bukan meninggalkan dia, tetapi rakyat berbalik melawan dia, hendak merajam dia, melempari dia dengan batu sampai mati. Sebab seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan.
Tetapi respon Daud, ini ayat terkenal, Anda sangat hafal. Respon Daud adalah, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Anda lihat Daud berbeda dengan Saul. Ketika Saul mengalami krisis, dia di-lead by fear, dia dipimpin oleh ketakutan. Tetapi Daud sebaliknya, ketika dia mengalami krisis, ditinggal oleh orang. Bahkan orang-orang yang dia pimpin berbalik melawan dia, hendak membunuh dia. Kita menemukan bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Jadi Daud bukan di-lead by fear, bukan dipimpin oleh ketakutan, but lead by faith, dipimpin oleh iman. Saya berdoa kalau Anda berkata, mari kita mau jadi seperti Daud, orang yang berkenan di hati Tuhan. Jawaban saya sederhana. Nomor satu, biarlah kita dipimpin, kita di-driven, kita diatur, kita dikendalikan, kita disetir, bukan oleh ketakutan, tetapi kita dikendalikan oleh iman kita kepada Tuhan. Seringkali kita berpindah dari masalah pada masalah. Kita selalu menjadi orang yang reaktif. Kita tunggu masalah jadi, baru kita mau tanya Tuhan apa yang harus kita kerjakan dan lakukan. Jawaban saya adalah mari kita di-lead by faith. Jadi kita benar-benar belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Sebelum masalah terjadi, iman kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Kita mengarahkan diri kita pada Tuhan. Bahkan ketika kita ada di tengah-tengah persoalan, kita tidak dipimpin oleh ketakutan, tetapi kita dipimpin oleh iman. Yang kedua, perbedaan antara Daud dan Saul bukan hanya bagaimana mereka menghandle krisis, bagaimana mereka melalui sebuah krisis, tetapi nomor dua menurut saya adalah bagaimana they handle warnings, bagaimana mereka mengalami, bagaimana mereka bereaksi terhadap warning, terhadap teguran yang dialami dalam kehidupan mereka. Nomor dua, perbedaan Saul dan Daud ada pada bagaimana mereka menghadapi teguran ketika mereka ditegur oleh seseorang, ketika mereka ditegur oleh Tuhan. Hari itu kita menemukan bahwa Saul lead by fear, Daud lead by faith, tetapi yang kedua, bagaimana menghandle warnings teguran, kita akan menemukan bahwa Saul adalah orang yang sangat self-defense, sangat membela diri, sangat mempertahankan diri sendiri, tetapi Daud justru mempergunakan setiap teguran sebagai self-transform, bagaimana dia mentransformasi kelemahan dan kesalahannya menjadi satu pribadi yang lebih baik. Nah, mari kita lihat Saul dulu. Bagaimana Saul menghandle warnings, bagaimana Saul menghandle teguran dalam kehidupannya dia. 1 Samuel 15 ayat 13 sampai 30. 1 Samuel 15 ayat 13 sampai 30. Cukup panjang, tapi mari kita lihat 1 Samuel 15 ayat 13 sampai ayat yang ke-30. Ketika Samuel sampai kepada Saul, Tuhan kemudian berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan yang telah melaksanakan firman Tuhan. Kita tahu Tuhan menyuruh Samuel berkata kepada Saul supaya Saul menaklukkan orang Amalek, membumi hanguskan orang Amalek. Kita sudah belajar mengapa Tuhan menyuruh untuk memusnahkan orang Amalek. Tetapi ayat 14 Anda lihat, tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul kepadanya, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat, lihat perhatikan, Saul menjadi orang yang sangat dipimpin oleh pendapat orang, apa kata orang. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Ayat 16. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadamu tadi malam. Jadi Samuel sudah tidak mau berdebat dengan Saul lebih jauh. Dia berkata, udahlah, dia nggak mau dengar alasan. Aku akan mengatakan apa yang Tuhan katakan tadi malam. Saul berkata kepadanya, katakanlah. Ayat 17. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.
Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, ya aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Ayat 21, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jadi dia kembali lagi bersembunyi pada alasan ganda, alasan ganda. Anda lihat baik-baik, dia berkata, oh ya, memang rakyat yang melakukan itu. Kemudian dia berkata, tetapi, selalu dia punya alasan, tetapi bukankah apa yang mereka lakukan toh untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Itu sudah kali kedua yang dia katakan. Untuk Tuhan juga, untuk diberikan kepada Tuhan. Ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Ya, Tuhan suka dengan korban bakaran dan korban sembelihan. Tetapi Tuhan jauh lebih suka mendengarkan suara Tuhan. Artinya sesungguhnya mendengarkan jauh lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka dia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah Anda perhatikan baik-baik kalimatnya. Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Sang mulia dari Israel tidak berdusta dan dia tidak tahu menyesal, sebab dia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Anda lihat ada sesuatu yang menarik, Coba Anda kembali ke ayat yang ke-24. Ada sesuatu yang menarik dan saya akan membandingkan dengan apa yang terjadi dengan Daud. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Saul. Lihat ayat 24. Saul berkata kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataan. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Lompat ayat 30. Anda akan menemukan pola yang sama. Aku telah berdosa, tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepada. Sekarang Anda bandingkan dengan 2 Samuel pasal 12, 2 Samuel 12, lihat ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan. 2 Samuel 12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. 2 Samuel 12 ayat 5 sampai 13. 2 Samuel 12 ayat 5 sampai 13. Lalu Daud menjadi sangat marah kepada orang itu dan dia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena dia telah melakukan hal itu dan oleh karena dia tidak kenal belas kasihan. Ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya?
Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu, memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ayat 12. Sebab engkau telah melakukan secara sembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terbuka, terang-terangan. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, Anda baca, aku sudah berdosa kepada Tuhan, titik. Perbedaan terbesar antara Daud dan Saul dalam menghandle warning, teguran adalah ketika Saul ditegur oleh Samuel, Anda menemukan dua kali, 1 Samuel 15 ayat 24, aku telah berdosa, tetapi selalu ada kata tetapi. Ketika Anda menggunakan kata tapi, semua kalimat yang Anda katakan sebelumnya menjadi tidak berarti. Setuju? Semua kalimat yang Anda katakan sebelumnya menjadi, oh kamu baik, kamu pintar, kamu luar biasa, tapi. Nah, waktu kamu berkata tapi, semua pujianmu kepada seseorang pada kalimat sebelumnya menjadi tidak berarti. Itulah fungsi kata tapi. Itu yang terjadi dengan Saul. Saul dua kali menggunakan kata aku telah berdosa, tetapi berbeda dengan Daud ketika dia ditegur oleh Nathan. Anda temukan baik-baik ayat 13, dia langsung aku sudah berdosa kepada Tuhan. Titik, nggak ada alasan. Bahkan yang menariknya adalah ketika Daud mengatakan itu, Anda perhatikan betapa cepatnya Tuhan berbalik. Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Anda lihat cepat sekali. Tuhan berbalik dan Nathan menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Engkau tidak akan mati dan Tuhan sudah mengampuni dosamu. Sebab dia temukan satu orang yang ketika ditegur, perbedaan antara Saul dan Daud adalah ketika Saul ditegur, dia selalu masih membela diri. Ya, aku berdosa pada Tuhan. Ya, aku tahu aku salah. Ya, aku tahu aku sudah lakukan yang tidak benar. Tetapi dia selalu menggunakan rakyat sebagai alasan. Dia menggunakan persembahan itu toh juga untuk Tuhan sebagai alasan. Dia menggunakan ini dan itu sebagai alasan. Dia selalu punya alasan untuk membenarkan semua tindakannya. Berbeda dengan Daud, ketika Tuhan tegur dengan Daud, Daud mengerti satu hal. Kamu nggak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Manusia butuh penjelasan terhadap semua yang Anda lakukan. Tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tahu dengan jelas apa yang ada dalam isi hati kita. Saya pikir itu yang membuat berbeda antara Saul dan Daud. Mengapa Tuhan suka dengan Daud? Kenapa Tuhan nggak suka seakan-akan dengan Saul? Jawaban saya adalah satu. Sebab Saul ditegur selalu melawan. Daud ketika ditegur selalu menerima. Saul dua alasan. Saya tadi katakan dua kali dia menggunakan kata tetapi. 1 Samuel 15, coba Anda kembali ke 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15 ayat 24. Alasan pertama yang dia gunakan ketika dia ditegur oleh Tuhan, ayat 24 dia berkata, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Jadi dia berkata, dia takut kepada rakyat. Kembali lagi dia driven by fear. Ayat 30 kalau Anda baca baik-baik, dia menyatakan alasan kedua kenapa dia melanggar perintah Tuhan. Dia berkata, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu. Dua hal utama bagi Saul. Dia insecure, merasa tidak aman, sebab dia merasa ditolak oleh rakyat. Yang kedua, dia merasa insignificance, merasa tidak berarti. Insignificance, merasa tidak berarti. Dia berkata, berilah hormatmu juga kepadaku. Manusia butuh dua hal, rasa aman dan dignity, merasa
harga diri, merasa dihargai, merasa berarti, punya value, punya nilai. Semua kerinduan manusia terbesar, ini ada dua. Satu, dia butuh rasa aman. Yang kedua, dia butuh rasa berarti. Penerimaan Adam terhadap Hawa, engkau adalah tulang daripada tulangku, daging daripada dagingku. Penerimaan Adam pada Hawa menunjukkan dia menerima sebab Hawa berharga bagi dia. Dan yang kedua, Adam menerima Hawa sebab dia membawa Hawa ke dalam penjagaannya, pemeliharaan Adam, di mana Adam memelihara Hawa. Security, rasa aman dan rasa dihargai adalah dua hal yang mendorong manusia. Ketika manusia tidak memiliki dua hal ini, maka ada banyak hal yang disebut dosa yang akan kita kerjakan karena dua alasan ini. Ada orang mencuri sebab insecure, merasa tidak ada aman. Ada orang korupsi sebab dia merasa insecure, merasa tidak aman. Atau ada orang melakukan sesuatu supaya dia dihormati oleh orang lain. Dia dihargai oleh orang lain. Dia dianggap tinggi oleh orang lain. Dia mencoba berkarya, tetapi karyanya sebenarnya lahir dari keinginan untuk dihormati oleh orang, dihargai oleh orang. Dia ingin punya banyak uang, tetapi punya banyak uangnya karena ingin dihargai oleh orang. Dia memberi sebenarnya karena dihargai oleh orang, ingin dihormati oleh orang. Dua hal ini sangat-sangat penting. Dan kalau Anda tidak punya dua hal ini di dalam Tuhan, maka Anda akan cenderung melakukan sesuatu yang salah. Persoalannya Saul adalah dia melakukan sesuatu dari hati yang kosong. Sebab dia tidak pernah punya security, tidak punya rasa aman dalam Tuhan, dan tidak punya significance, rasa berharga di dalam Tuhan. Berbeda dengan Daud. Daud menemukan kedua hal itu di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jaga hati kita baik-baik. Yang ketiga dan yang terakhir. Yang pertama, perbedaan Saul dan Daud dalam hal mereka menghandle krisis. Menghandle krisis masalah dalam hidup mereka. Kita temukan Saul lead by fear, Daud lead by faith. Yang kedua, bagaimana they handle warnings, bagaimana mereka menghandle teguran dalam hidup mereka. Kita temukan Saul menjadi orang yang self-defense, mempertahankan diri, punya alasan ini dan itu. Dan yang kedua, Daud justru menggunakan teguran itu sebagai self-transform, mengubah kehidupannya. Anda akan temukan di akhir hidup Daud kalau punya satu dosa, kalau mau dijujur, Daud kalau ditanya satu dosa, Daud yang paling berat apa? Jawaban saya adalah mata keranjang. Daud itu nggak bisa lihat perempuan cantik dikit. Buat saya itu. Tapi anehnya waktu dia tua, Alkitab sengaja menulis, waktu dia sakit, pegawai-pegawainya memberi dia perempuan muda. Buat saya pegawai-pegawainya memang kurang ajar, saudara. Jadi kalau mau tahu dosa bos gampang, mau tahu dosa bos sederhana. Tanya sopirnya, pegawainya, pasti ketahuan dosa bos. Sebab yang paling ngerti kelakuan bos ya sopir, bukan istri seringkali, mohon maaf. Yang paling tahu kelakuan bos itu bukan istri, sopirnya lebih tahu. Pegawai Daud tahu, Daud ini mata keranjang. Supaya kalau nggak enak badan sedikit, kasih perempuan muda. Kenapa? Supaya ditiduri, digauli. Tapi menariknya adalah ketika Daud sakit di masa tua, pegawainya memberi perempuan muda. Alkitab mencatat Daud tidak pernah menyentuh perempuan itu sama sekali. Menunjukkan satu hal, peristiwa Batseba mengubah Daud secara total. Peristiwa Batseba, apa yang dialami hari itu, benar-benar begitu tertancap dalam pikiran Daud, sehingga Daud tidak berani lagi mengumbar nafsu laki-lakinya. Enggak pernah berani lagi. Sehingga ketika diberi perempuan muda, dia tidak menyentuh sama sekali. Sebab buat saya, apa yang dialami dengan Batseba mengubah kehidupannya, self-transform. Menggunakan teguran, kesalahan yang dinyatakan kepada semua orang. Dia gunakan itu sebagai perubahan dalam kehidupannya. Ketiga dan terakhir, bagaimana mereka handle rejection. Bagaimana mereka berurusan dengan penolakan dalam diri mereka. Penolakan dalam diri mereka. 1 Samuel 18 kita lihat Saul, 1 Samuel 18, Saul meresponi dengan iri hati, Daud meresponi dengan sebuah penerimaan. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayat 15. 1 Samuel 18 ayat 6. Saul benci kepada Daud.
Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, buat saya memang jadi masalah memang. Perempuan muda memuji, persoalannya ini menjadi masalah. Mereka memuji Saul beribu-ribu, tetapi kemudian mereka membandingkan apa yang Saul lakukan dengan apa yang Daud lakukan. Ya mungkin Saul adalah mewakili generasi tua, sementara Daud mewakili generasi milenial, generasi Z sekarang ini. Dan tentu saja perempuan muda akan lebih suka orang muda, mohon maaf, daripada orang tua. Mereka akan berkata orang tua mengalahkan beribu-ribu, tapi orang muda Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu, beraksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berpuluh-puluh ribu, tetapi kepadaku hanya diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ayat 10, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga dia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Anda harus ngerti satu hal. Saul adalah seorang pahlawan perang. Bagaimanapun juga apa yang Anda baca, Saul adalah seorang pahlawan perang. Saul seorang pahlawan perang melemparkan tombaknya sampai 2 kali dan 2 kali meleset. Itu bukan sesuatu yang biasa. Dia lempar 1 kali meleset, kebetulan. Melempar 2 kali meleset, itu bukan kebetulan. Oleh sebab itu ayat 12, karena meleset 2 kali, perhatikan apa yang diambil kesimpulan Saul. Saul menjadi takut kepada Daud karena satu hal. Dia tahu Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, dia telah undur. Jadi Daud ketika Saul serang dengan tombaknya, bagi Daud, Saul kerasukan setan. Tetapi bagi Saul, dia sadar sesadarnya, dia tidak lagi kerasukan. Sebab Saul sudah dilepaskan hari itu, sementara Daud menyanyi. Tapi waktu dia lempar, itu lemparan bukan dari setan, itu lemparan dari iri hati. Ada banyak dosa bukan dari setan, jujur ya. Makanya ada Job, setan sampai stres gara-gara dituduh manusia penyebab dosa terus. Setan sampai bilang, sungguh swear kali ini bukan saya yang suruh dia berdosa, dia buat dosa sendiri, tapi selalu dia pakai setan jadi alasan untuk buat dosa. Ada dosa yang kita lakukan karena dorongan setan. Ada dosa yang kita lakukan sebenarnya karena dorongan iri hati kita. Dan waktu Saul lakukan 2 kali meleset, Saul langsung tahu satu hal. Tuhan melindungi Daud lebih daripada segala sesuatu. Anda boleh mengalami masalah, tapi masalah tidak akan pernah mengalahkan Anda. Sebab Tuhan melindungi Anda. Saul langsung tahu kalau Anda pergi ke 1 Samuel 20, 1 Samuel 20, 1 Samuel 20 ayat 25 sampai 33, 1 Samuel 20 kalau Anda baca ayat 25 sampai 33, Saul mengatakan ini kepada Yonatan. Saul mengatakan ini kepada Yonatan, dan kali itu tombak Saul tidak lagi mengarah hanya kepada Daud, tetapi tombak Saul mengarah kepada anak dagingnya sendiri. 1 Samuel 20 ayat 25, raja duduk di tempatnya seperti biasa dekat dinding, Yonatan berhadapan dengan dia, Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Saul tidak berkata apa-apa sebab pada hari itu pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin dia tidak tahir. Ya tentu dia tidak tahir. Daud nggak hadir. Mungkin Daud sementara tidak layak menghadap di hadapan Saul. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, mengapa anak Isai itu tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem.
Katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, izinkan aku kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya dia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai itu, dan itu noda bagi kaummu sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu masih hidup di muka bumi ini, Saul tahu ini, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Sebab sekarang suruhlah orang memanggil membawa dia kepadaku, sebab dia harus mati. Saul tahu satu hal, selama Daud masih hidup, Yonatan tidak akan pernah mewarisi kerajaan Israel. Saul tahu satu hal, sebab Tuhan sudah memberikan itu kepada Daud. Dan yang dilakukan oleh Saul adalah Saul meresponi rejection, penolakan Tuhan terhadap dia dengan kemarahan, iri hati, dan dengan pembunuhan. 2 Samuel 16 terakhir, mari kita lihat dari Daud. 2 Samuel 16 ayat 5 sampai ayat 12. 2 Samuel 16 ayat 5. Ketika Daud dikudeta oleh anaknya sendiri, Absalom, Anda akan temukan Daud melakukan reaksi yang berbeda. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang kaum keluarga Saul bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati Daud, dia terus-menerus mengutuk Daud, dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri dan kanannya, beginilah perkataan Simei pada waktu dia mengutuk, enyala engkau penumpah darah orang bersila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirudung malang karena engkau seorang penumpah darah. Jadi persoalannya sama, persoalan tahta kerajaan. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku? Raja, izinkanlah aku menyeberang memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanmu dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah dia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah dia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Perbedaan antara Saul dan Daud adalah ketika Daud dikutuk oleh Simei, Daud dikutuk oleh Simei, ditolak, di-reject oleh Simei. Anda tahu apa yang Daud katakan? Biarkan. Siapa tahu Tuhan yang suruh dia melakukan itu. Dan kalau aku belajar menerima semua yang berasal dari Tuhan, ini yang Daud katakan. Siapa tahu Tuhan berbelas kasihan kepadaku. Lewat kutuk orang ini, kalau aku terima, Tuhan justru akan memperhatikan kesengsaraanku dan membalas sesuatu yang baik kepadaku. Luar biasa ya. Ada orang yang sampai di satu hari dikutuk. Daud tidak pernah mengutuk Saul, tapi Saul iri dengan Daud, hendak membunuh Daud. Ini ada Simei, orang yang mengutuk Daud. Tapi Anda lihat dia berkata, biarlah kalau itu dari Tuhan. Kalau Tuhan berikan pada Absalom, biarlah Tuhan ambil. Daud nggak pernah mempertahankan semua yang Tuhan beri kepada dia. Dan sungguh memang benar. Bagi Daud cuma satu kok. Bagi Daud, segala-galanya bukan berkat Tuhan. Segala-galanya bagi Daud adalah Tuhan, sang pemberi berkat itu. Yang penting Tuhan berkenan pada dia. Bukan soal apa yang Tuhan mau ambil. Tuhan mau ambil ini tahta. Toh Tuhan yang beri. Anak kandungku hendak membunuh aku. Hanya apalagi orang lain. Buat saya, kesabaran Daud lahir dari satu pengertian. Bahwa semua yang dia miliki toh berasal dari Tuhan. Yang paling penting bukan berkatnya. Yang paling penting adalah pribadinya. Pribadinya. Carilah perkenanan Tuhan lebih daripada perkenanan manusia.
harta, tahta, kerajaan bagi Daud tidak akan pernah mengalahkan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Bukankah pagi ini kita melakukan hal yang sama? Angkat roti di tangan kanan Anda. Bukankah pribadimu, dirimu lebih daripada segala-galanya bagi kami? Ajar kami untuk mencintai Engkau dan bukan berkat-Mu, mengasihi Engkau dan bukan apa yang Engkau miliki. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat perkenanan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat pemberian-Mu. Tapi Engkaulah segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Engkau di dalam kami, dan kami ada dalam Engkau. Tuhan, ajar kami menjadi orang yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Orang-orang yang Engkau temukan, sama seperti Daud. Ya, kami bukan orang sempurna. Kami orang yang punya banyak kesalahan. Tapi kami menjadi orang yang mudah ditegur di tengah-tengah kesalahan. Orang yang mudah untuk menerima satu situasi yang sulit sekalipun, penolakan sekalipun. Sebab favor kami bukan dari manusia. Favor kami pertama berasal dari Engkau. Kami merindukan Engkau. Itu sebabnya kami ada di dalam Engkau dan kami rindu Engkau ada dalam kami. Oleh sebab itu jadilah satu bersama-sama dengan kami ya Bapa. Angkat roti di tangan Anda. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu semua. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi roti biasa, tapi ini adalah persekutuan jadi satu dengan tubuh Kristus? Kalau Anda percaya, mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ambil cawan di tangan kanan Anda. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru. Darahku yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa bagi semua orang. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi anggur biasa, tapi inilah persekutuan dengan darah Yesus. Darah yang menyembuhkan, darah yang menguatkan, darah yang memulihkan, darah yang menjadikan kita milik kepunyaannya. Kalau Anda percaya, mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Maria bertugas doa syafaat. Bapa, kami bersyukur ya Bapa bahwa hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa Bapa. Kami adalah pribadi-pribadi yang rindu untuk selalu mencari Engkau Bapa. Kami adalah pribadi-pribadi yang rindu untuk Kau ajar, Kau didik Bapa. Bapa, kami bersyukur Bapa, Kau berkati Pastor Doni dengan hikmat-Mu yang luar biasa Bapa. Kau berkati dia dengan kesehatan, perlindungan, bukan hanya untuk dia personal, tapi untuk keluarganya, untuk pelayanan beliau ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk ya Bapak, Kau tuntun komunitas ini Bapak, Kau pakai komunitas ini dengan luar biasa Bapak, bahwa komunitas ini dapat menampung orang-orang yang terluka, orang-orang yang rindu untuk mencari Engkau, bukan hanya mencari berkat-Mu, tapi yang terutama kami mencari pribadi Tuhan, karena kami tahu Bapak, kami ditarik oleh kebaikan kemurahan Tuhan, kami hidup karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Kau pimpin ya Bapak, Magem kami Nita, Bapak, Kau tuntun dia dengan hikmat, Kau berkati dia dengan kebaikan kemurahan, Kau berkati dia dan keluarganya, Kau tuntun pelayanannya, Kau tuntun dia dengan hikmat dalam
memimpin kami satu persatu ya Bapa. Dan kami juga bersyukur ya Bapa, Kau berkati kami di negara Indonesia yang luar biasa Bapa. Kami sepakat memblessing negara kami sepakat memblessing segala pemimpin-pemimpin negara kami Bapa. Kami percaya Bapa bahwa Kau akan memberikan hikmat yang luar biasa. Kau akan memberikan mereka berjalan menurut titah-titah-Mu, sehingga hikmat yang Kau perintahkan mereka dapat jalankan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk negara bangsa Indonesia maupun di seluruh dunia ini. Sehingga kami percaya bahwa Indonesia maupun seluruh dunia akan aman, tentram, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja di Indonesia, Bapak. Kami percaya bahwa gereja di Indonesia, di seluruh Indonesia ini akan Kau pakai, Bapak, untuk menampung orang-orang yang rindu dan haus akan Engkau. Kau tuntun para hamba-hamba Tuhan, para misionaris, para pastor atau pengajar. Biarlah mereka punya rindu, satu kerinduan untuk mengajar kebenaran. Bapak, kami juga berdoa untuk kami satu persatu, Bapak. Kami percaya, Bapak, bahwa kami adalah musuh terbesar dari segala bakteri, virus, ataupun pandemi apapun namanya, tidak dapat masuk ke dalam tubuh kami satu persatu. Karena kami percaya, selalu ada penjagaan Bapa dalam kehidupan kami, keluarga kami. Dan kami perkatakan dengan iman bahwa kami adalah anak kesayangan Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan selalu melalui diri kami. Terima kasih Allah Bapa, we love you so much. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan amin. Mari kita terima doa berkat. Biarlah sungguh kita seperti Daud. Kita orang yang punya persoalan dengan masa lalu. Kita menjadi orang yang mungkin masih mengalami kegagalan masa kini. Tetapi Daud sama seperti Daud adalah menjadi orang yang terus-menerus bersedia untuk dirubahkan oleh Tuhan. Menjadi orang yang terus-menerus bersedia untuk ditegur dan menjadi satu pribadi yang menyenangkan Tuhan hari lepas hari. Oleh sebab itu, terimalah berkat, jadilah pemuji, jadilah penyembah, jadilah orang yang mencari hatinya Tuhan. Dan biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan sukacita damai sejahtera, kemenangan hikmat wahyu urapan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, menjadikan kita terang di tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi mereka yang terhilang, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, menjadikan kita kekuatan bagi mereka yang lemah, dan menjadikan kita berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam kehidupan kita mulai daripada pagi hari ini untuk seluruh keluarga kita, masa depan kita, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.